Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kita sehingga boleh ada sebagaimana ada kita pada saat pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita memulainya dengan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita angkat satu pujian yang mengatakan saat ini saat indah. Saat ini saat indah aku memuji dan menyembah. Pujian ini sekali lagi. Saat ini saat indah ku memuji dan hadiratmu ku rasakan.
bersatu dalam doa. Benar Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami saat ini ada sebagaimana ada, itu semua adalah karena anugerah, penyertaian, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang sepekan yang sudah boleh kami jalani. Bapa, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami pribadi lepas pribadi datang menghampiri tahta-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas semua yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi ini ya Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami boleh ada waktu pada saat ini untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, kiranya Tuhan Kau menyertai peribadatan yang kami lakukan pada saat ini ya Bapa. Biarlah dari awal pertengahan peribadatan kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Bapa, sebelum kami lebih jauh dengan segenap penyembahan kami ya Bapa, kami mau datang ke hadapan kehadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang sudah boleh kami lakukan baik melalui pikiran, tutur kata, tingkah laku, sikap kami yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mohon biarlah kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kau tahirkan kami, suci kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Biarlah peribadatan kami yang kami lakukan pada saat pagi hari ini boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Kau senantiasa terus mengurapi kami, memberkati kami yang mengambil pelayanan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, baik sebagai MC, pemain musik, operator, baik operator slide maupun operator kamera, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di baik pembawa doa syafaat dan terima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau mengurapi kami, memakai kami lebih luar biasa. Biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami, dan penyembahan kami pada pagi hari ini boleh mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka jam penyembahan kami dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, mari kita membuka buku nyanyian kemenangan iman kita yang terdapat dalam nomor 248. Nyanyian kemenangan iman nomor 248, pertemuan orang-orang beriman. Segala orang mati datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa suamai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Bahwa sudah lengkaplah, lagi dunia sudah hilang habislah. Berbahagia seseorang yang mengiring Tuhannya, yakni orang ketebusan itulah. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka pegang tangan dan berkata sobatku. Naik pedati Israel sambil masuk di negeri Baka, dan sekawan malaikat tentarlah. Pintu gerbang mutiara, dasarnya emas kerjang, hingga cahaya matahari terbenam. Hai betapa ramai sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka
Baik Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, kini waktunya kita mempersiapkan apa yang Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita mengangkat pujian dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 142, Ku Bawa Kabar Yang Senang. Sambil kita menyanyi, kantong persembahan diedarkan di antara kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus berdoa untuk kolekte yang sudah kita edarkan. Kepada Siti Maria kami persilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, perlindungan, penjagaan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rindu bersama-sama bersatu di dalam doa. Oleh sebab itu kami datang dengan kerendahan hati, mohon ampun untuk setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang Kau dapati tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang suci kuduskan kami, Kau yang layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya setiap kami boleh terima pengampunan kelayakan yang daripada Tuhan. Bapa, kami bersama-sama menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam jemaat kami. Kami serahkan Bapak Gembala sekeluarga, asisten Gembala sekeluarga, bahkan seluruh badan pengurus jemaat dan keluarga. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan dimanapun seluruh keluarga mereka berada. Kami percaya semuanya berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Bahkan setiap mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang
tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan, Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan, memberikan hikmat kemampuan yang daripada Tuhan. Sehingga biarlah apapun yang dilakukan hanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan saja. Bahkan Tuhan Engkau sendiri yang memampukan untuk boleh bersatu hati, bekerja sama di dalam pelayanan ini, sehingga boleh bergandengan tangan bersama-sama di dalam jemaat ini melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga percaya setiap pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat buat jemaat kami, bahkan buat orang-orang di luar jemaat kami juga. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan setiap jemaat kami yang lainnya, anak-anak sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam masa tumbuh kembang mereka, kami percaya Tuhan Kau bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang menyertai, memelihara, memberkati, sehingga mereka semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang kuat, sehat, anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan orang tua mereka, bahkan terlebih lagi boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam masa pendidikan mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin sertai, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Demikian juga dengan remaja, pemuda, dalam masa pendidikan mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang harus sekolah online, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang perguruan tinggi, kami percaya Bapa, Engkau yang akan menolong mereka, hikmat daripada Tuhan yang turun atas mereka, memampukan mereka mengerjakan setiap tugas-tugas baik dari sekolah maupun dari dosen mereka, bahkan mereka yang mengikuti ulangan ujian, bahkan ujian masuk perguruan tinggi, kami percaya Tuhan juga yang akan menolong memampukan setiap mereka, sehingga kiranya hasil dari setiap ujian, setiap pembelajaran mereka adalah yang terbaik yang daripada Tuhan dan sesuai dengan hasil daripada pembelajaran mereka, dan bahkan apapun hasilnya kami percaya itu yang terbaik dari Tuhan dan itu yang akan bawa kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam setiap pergaulan anak-anak remaja pemuda kami juga terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau yang akan berikan hikmat kebijaksanaan buat setiap anak-anak muda dalam jemaat kami, sehingga mereka mampu untuk menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik, dan Tuhan yang menolong mereka agar mereka dalam pergaulan mereka boleh mampu menjadi garam dan terang, mereka boleh mampu menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di sekolah mereka, di rumah mereka, di lingkungan mereka, bahkan di tempat bekerja mereka boleh menjadi saksi bagaimana mereka punya Tuhan yang begitu baik yang senantiasa menyertai memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat kami yang sudah Tuhan percayakan untuk bekerja, kami juga terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun jenis pekerjaan, profesi yang Tuhan percayakan buat jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik sebagai petani, pedagang, wira swasta, pegawai kantoran, PNS, guru, polisi, pekerjaan apapun Tuhan kami percaya Tuhan punya rencana buat mereka melalui pekerjaan ini. Tuhan akan pakai mereka di tempat bekerja, mereka boleh jadi saksi, boleh menjadi berkat buat rekan-rekan kerja mereka. Bahkan pekerjaan ini juga kami percaya Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut menyertai, karena kami percaya dengan penyertaan daripada Tuhan, Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Dan apapun, seberapapun hasil dari pekerjaan mereka, kami percaya itu lebih dari cukup untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka, kebutuhan sehari-hari mereka, karena Tuhan yang turut campur tangan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga terus menyerahkan orang-orang tua di dalam jemaat kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Wira Thomas, Nenek Ganit, Nenek Lukas, bahkan semua nenek kakek kami yang lainnya tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Bapak Engkau ada bersama-sama dengan mereka, Engkau yang senantiasa menyertai memelihara mereka dalam masa tua ini. Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan, Engkau yang menjadi sumber sukacita, pengharapan, penghiburan buat mereka. Apapun yang menjadi pergumulan keluh kesah mereka di masa tua ini, kami percaya Tuhan yang jadi satu-satunya sumber kekuatan penghiburan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang masih mampu mereka lakukan sampai saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai itu biar jadi berkat buat setiap kami, bahkan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga terus serahkan setiap jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, baik Ibu Rita, Bapak Darius, bahkan mungkin jemaat kami yang lainnya, dimanapun mereka berada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka alami saat ini, kami percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan Kau akan mengulurkan tangan-Mu, Kau akan jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Kami percaya dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat kami boleh terima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bisa pakai setiap sakit penyakit untuk menjadi berkat buat kehidupan kami. Demikian pula buat jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Kami percaya sakit apapun yang mereka alami, Tuhan boleh pakai untuk kebaikan mereka. Bahkan ketika mereka sudah Tuhan izinkan sembuh nanti, Tuhan juga akan pakai mereka jadi saksi buat setiap kami bagaimana begitu luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini Tuhan karuniakan buah hati di dalam dalam rumah tangga mereka. Kami serahkan setiap ibu-ibu yang Tuhan berkati buah kandungannya boleh dalam masa kehamilan saat ini. Kami bersyukur, bersukacita bersama-sama dengan mereka, dan kami terus serahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Belni, Ibu Lustiana, Ibu Kristina, Ibu Monita, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati menyertai setiap mereka. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan dalam masa kehamilan ini. Bahkan orang-orang yang Tuhan percayakan menjaga mereka juga, Tuhan akan senantiasa berikan kekuatan, kesehatan. Bahkan sampai pada harinya nanti, pada proses kelahiran nanti, kami percaya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tuhan turut campur tangan sehingga bayi yang dikandung boleh lahir dengan selamat, dengan sehat oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Bahkan setiap dana dan biaya yang dibutuhkan untuk proses kelahiran nanti juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang akan cukupkan tepat pada waktunya, itu waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, menyertai, Tuhan yang akan memulihkan. Dan kami juga serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan, baik presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai ke RT RW, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap orang-orang yang memimpin dalam pemerintahan pada saat ini adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan percayakan, dan kami juga serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka boleh memimpin dengan adil, bijaksana, dengan hikmat pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap program pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan juga turut campur tangan sehingga semua boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini, segala program yang berhubungan dengan COVID-19 ini, baik vaksin maupun program lainnya, kami juga terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami, dan Tuhan akan turut campur tangan menyertai setiap kami agar kami boleh melalui masa-masa pandemi ini. Bahkan Tuhan akan pakai pemerintah dan segala program mereka untuk boleh segera menyelesaikan masa pandemi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan program dalam gereja kami, dalam jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu program pembangunan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sudah dibangun kami sungguh bersyukur. Kami percaya itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena campur tangan Tuhan. Bahkan apa juga yang sementara direncanakan yang akan dibangun ke depannya juga kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan mempercukupkan segala dana dan biaya. Tuhan yang akan mendatangkan tukang-tukang yang terbaik. Tuhan bahkan yang akan campur tangan menolong mereka dalam bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan setiap program-program pelayanan, program apapun juga yang lainnya dalam jemaat kami juga kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagai manusia kami hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang memberikan hasil yang terbaik buat jemaat kami.
Kami percaya kalau Tuhan campur tangan, apapun program yang sudah direncanakan dan akan dilakukan, semuanya boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap kami, boleh membuat setiap jemaat kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga program Gereja Kami Injil kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap konferensi-konferensi yang akan dilaksanakan, baik konferensi nasional, konferensi daerah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga akan turut campur tangan. Tuhan yang akan memberkati setiap panitia yang sudah dibentuk, segala persiapan yang sudah dilakukan sampai saat ini, tempat pelaksanaan, segala dana dan biaya dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Kami percaya Bapa menyertai, Bapa yang campur tangan menyediakan segala sesuatunya sehingga boleh siap tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Dan ketika hari H konferensi dilakukan nanti, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan yang akan menolong segala sesuatunya. Tuhan akan berikan cuaca yang baik, Tuhan akan berikan jaringan yang terbaik. Apapun bentuk pertemuan nanti, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kami percaya itu yang terbaik dari Tuhan dan Tuhan yang tetap akan pimpin dan sertai kegiatan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap jemaat kami yang bersuka cita pada bulan ini, yang merayakan ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran mereka ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang boleh mereka lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih lagi kami bersyukur Tuhan boleh sertai mereka sampai pada saat ini. Mereka boleh masuki usia yang baru. Kami percaya di usia mereka yang baru ini Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Sebagaimana Tuhan menyertai mereka sampai saat ini, demikian juga ke depannya Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, pelayanan, pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan mereka. Kami percaya semuanya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Bahkan keluarga mereka, rumah tangga mereka, Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga mereka. Tuhan akan jadikan keluarga ini berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Tuhan akan pakai keluarga ini menjadi saksi, menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh memberikan persembahan kami. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, dan kami boleh memberi dengan sukacita, dengan penuh kerelaan hati pada pagi hari ini. Kami serahkan persembahan ini, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, biarlah boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati juga badan pengurus jemaat yang mengelolanya, biarlah sungguh boleh digunakan sebaik mungkin hanya untuk hormat kemuliaan buat nama Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang sudah memberi, kami percaya tidak akan menjadi kekurangan buat mereka, tetapi justru Tuhan akan memberkati mereka lebih lagi, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada banyak hal yang rindu kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu segala hal yang ingin kami sampaikan, Tuhan tahu segala hal yang kami alami, kami rasakan, yang kami butuhkan, dan Tuhan Kau yang akan menjadi jalan keluar, menjadi jawaban buat setiap kami. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan dengar dan akan Tuhan jawab tepat pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami serahkan secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan setiap jemaat kami, setiap kami yang mendengar, boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, boleh semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah boleh membawa kita dalam doa syafaat. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kini waktunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Setiap perbuatan yang baik, firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan mengubah belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, demikian kerinduan kami Bapa mau dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa menyerahkan waktu kami belajar firman-Mu dari awal, pertengahan sampai selesai.
Biarlah bagian firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini sungguh menjadi rema yang dapat menguatkan iman percaya kami dalam kesetiaan kami mengiringi akan Dikau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu kami belajar firman-Mu ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Kita sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Saya percaya sepanjang satu pekan yang sudah kita jalani ini, kita boleh menikmati berkat, pertolongan, serta penyertaian dari Tuhan yang tidak pernah berubah menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa pertemuan, beberapa minggu ke depan ini kita akan belajar secara khusus tentang pengampunan. Nah, sebagaimana kita belajar pada minggu yang lalu, ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, secara khususnya nasihat bagaimana menjadi kuat dalam Tuhan gitu ya. Lalu yang terakhir kemarin kita belajar nasihat dari Rasul Paulus bagaimana menjadi kuat dalam menghadapi penderitaan. Memang Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita belajar ada beberapa hal nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus terutama kepada Timotius dan juga kepada kita pada masa sekarang ini. Apa saja nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi kita bagaimana menjadi kuat di saat kita mengalami penderitaan? Dikatakan oleh Paulus dalam pembacaan kita pada minggu yang lalu, menjadi kuat dalam penderitaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berjuang, sama seperti seorang prajurit. Dalam penderitaan kita tidak boleh kalah, kita harus berjuang mengalahkan penderitaan yang kita alami. Seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan tentang penghidupannya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu berusahalah seperti seorang olahragawan. Ada usaha. Sayang sekali Bapak Ibu, seharusnya dalam minggu ini kita boleh melihat tentang kejayaan para wakil Indonesia yang ikut kejuaraan bulu tangkis All England gitu ya. Tetapi sangat disayangkan oleh pemerintah, oleh dinas kesehatan yang di sana, oleh karena tim dari Indonesia satu pesawat dengan salah satu pemain dari Turki yang dinyatakan positif, sehingga dinas kesehatan yang ada di Inggris mau tidak mau memaksa tim bulu tangkis Indonesia mengundurkan diri. Yang walaupun dalam pertandingan babak 16 beberapa tim sudah mengalahkan lawan mereka. Ya, walaupun demikian karena memang seperti itulah permainannya, dan saya berharap ini merupakan sebuah perjuangan gitu ya dari tim kita. Nah, saya percaya olahragawan bulu tangkis gitu ya, mereka sudah mempersiapkan diri. Nah, saya percaya bahwa ada usaha mereka, ada latihan-latihan yang sudah mereka lakukan sejak awal untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen ini. Yang ketiga, menjadi kuat dalam penderitaan, kita harus bekerja keras. Okay? Bekerja keraslah seperti seorang petani. Nah, Bapak Ibu, memang seorang petani mau berhasil dalam usaha pertaniannya, maka dia harus bekerja keras. Kalau dia loyo-loyo saja, saya percaya hasilnya juga akan loyo gitu ya, hasilnya juga tidak akan seberapa. Nah, ini 3 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, gambaran bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan, menjadi seorang prajurit Kristus. Yang pertama, berjuanglah katanya, berusahalah dan bekerja keraslah. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam penderitaan yang kita alami, karena nama Kristus itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan menjamin dengan kesetiaannya bahwa Ia akan menyertai kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, kalaupun kita di saat-saat mengalami penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan selalu
menolong, menguatkan, dan menyertai kita melewatinya. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, dalam minggu ini keluarga besar kami ditimpa musibah penderitaan salah satu abang sepupu saya, Manuel, yang beberapa waktu yang lalu tiba-tiba sesak napas dan setelah itu dilarikan ke rumah sakit oleh karena sesak napas lalu mengalami serangan jantung Bapak Ibu. Nah puji Tuhan, setelah beberapa hari ini, kemarin dia sudah boleh ditangani oleh dokter spesialis jantung, lalu bagian-bagian yang mengalami sumbatan itu dapat dibuka sehingga oksigen yang masuk, peredaran darah pun boleh berjalan dengan lancar. Nah tadi informasi dari kakak ipar saya bahwa Abang Manuel sudah boleh diizinkan keluar dari rumah sakit. Dan saya percaya semuanya itu adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Doa kami bersama, Tuhan akan menolong sehingga menyembuhkan abang kami Manuel. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar secara khusus dalam beberapa pertemuan ke depan ini sehubungan dengan pengampunan. Nah secara khusus saya ingin mengajak kita pada hari ini belajar firman Tuhan dengan tema mengampuni menurut ajaran Alkitab. Mengampuni menurut ajaran Alkitab. Terambil dalam kitab Matius pasal 6. Ada beberapa ayat di sana, ayat 12 secara khusus, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan ini. Matius 6 ayat 12 dan kita lanjut ayat 14 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari beberapa ayat firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita belajar tentang mengampuni. Bapak Ibu Saudara, mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Termasuk saya juga barangkali sebagai seorang manusia. Mengampuni itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bukanlah suatu perkara yang mudah untuk kita lakukan. Apalagi tatkala kita disakiti, ya. Apalagi tatkala kita dikecewakan ataupun difitnah, ya, dan berbagai cara yang lain yang memungkinkan kita untuk memberi kemaafan, mengampuni kesalahan orang lain itu, saya boleh katakan susah, sulit gitu ya. Nah terkadang bagi kita melepaskan pengampunan itu terasa begitu berat Bapak Ibu. Sekali lagi, apabila terjadi peristiwa dalam kehidupan kita pernah disakiti barangkali, kita pernah dikecewakan. Nah ini bagi yang pacaran barangkali ya, orang yang berjanji tetapi janjinya tidak ditepati sehingga orang kecewa. Apalagi difitnah. Nah ini biasa-biasalah ya. Banyak sekali godaan yang membuatkan kita difitnah. Kalau kita lihat telusuri para artis di dalam televisi itu banyak sekali fitnah-fitnah. Kata-kata yang tidak benar diperbesarkan sehingga menjadi sebuah hal yang merunyamkan hubungan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bilang bahwa bagi orang percaya, mengampuni itu merupakan sebuah keharusan. Sekali lagi, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mengampuni itu merupakan sebuah keharusan. Berulang kali ditegaskan di dalam Alkitab Bapak Ibu bagaimana kita harus mengampuni. Itu sebabnya pengampunan itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada anggapan ketika kita mengampuni, katanya keuntungan terbesar itu menjadi milik orang yang kita ampuni. Contohnya kalau ada orang yang bersalah kepada kita barangkali ya, lalu kita memberi keampunan, memberikan kemaafan, maka dikatakan bahwa keuntungan terbesar itu menjadi orang yang kita ampuni, orang yang kita maafkan.
seperti memberi sesuatu kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, apakah anggapan ini benar? Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa sesungguhnya pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab di sisi lain Bapak Ibu, mengampuni itu sesungguhnya besar dampaknya bagi kita, apalagi sebagai orang Kristen, apalagi sebagai pengikut Kristus, apalagi sebagai prajurit Kristus yang baik, yang siap menderita oleh karena Injil kebenaran Allah. Firman Tuhan katakan bagi orang Kristen, mengampuni itu adalah sebuah keharusan. Itu sebabnya mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri sebagai orang yang memberikan kemaafan. Apa keuntungan yang kita peroleh dengan kita mengampuni? Nah, ini nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Dampak kalau kita mengampuni. Nah, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita apa kata Alkitab tentang mengampuni. Yang pertama, apa kata Alkitab? Alkitab katakan bahwa mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Sekali lagi, mengampuni itu adalah tindakan nyata memaafkan orang yang bersalah, siapapun dia, orang besar ke, orang kecil ke, punya jabatan tinggi ke, menengah kah, ataupun orang yang tidak punya jabatan kah. Mengampuni itu merupakan sebuah hal, tindakan kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Itu kata Alkitab. Dalam Alkitab Bapak Ibu ada kata Yunani yang diterjemahkan dari kata mengampuni. Saya tidak masukkan kata Yunaninya, tetapi diterjemahkan berarti merelakan. Mengampuni artinya merelakan. Oke. Ini sama seperti seorang yang tidak menuntut orang lain membayar hutangnya. Contohnya pada waktu ada orang yang berhutang kepada kita, tetapi kita merelakan supaya hutangnya itu tidak perlu dibayar. Saya beberapa waktu mengalami hal itu Bapak Ibu. Dan saya katakan karena memang tidak ada niat dari orang itu mau membayarnya, saya katakan ya sudahlah, saya percaya bahwa Tuhan sumber dari berkat akan membuka tingkap-tingkap langitnya buat kami sehingga kami tidak akan pernah kekurangan. Walaupun orang yang berhutang kepada kita tidak membayarnya. Ulang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menggunakan perbandingan ini Bapak Ibu sewaktu mengajar pengikutnya untuk berdoa. Nah, ini doa Bapa kami ya di dalam Injil Matius itu. Matius pasal 6 dalam pembacaan kita tadi. Ada doa syafaat di ujung di doa syafaat itu ada doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu di dalam kutipan Lukas pasal 11 ayat yang keempat seperti ini. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Artinya apa di sini? Orang yang memiliki kesalahan, lalu kita memberikan kemaafan bagi orang itu, sama sepertinya kita merelakan. Oke. Orang itu berhutang, tetapi kita merelakannya. Artinya kita mengampuni orang itu dengan penuh sukacita. Oke. Ini yang dikatakan di dalam Lukas pasal 11 ayat keempat. Nah Bapak Ibu di dalam Matius juga pasal 18 kita menemukan sewaktu menggunakan perumpamaan tentang pengampunan di dalam Matius pasal 18 itu ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35. Yesus juga menyamakan mengampuni itu seperti menganggap lunas hutang seseorang. Sekali lagi, Yesus juga menyamakan mengampuni seseorang seperti melunasi utang orang yang mengutangi kita. Nah, di dalam perumpamaan itu Bapak Ibu ada seorang tuan yang telah memberikan hutang pinjaman kepada hambanya gitu ya. Nah, setelah jatuh tempo Bapak Ibu, tuannya itu memanggil hambanya di dalam perumpamaan itu. Lalu tuannya berkata kepada hambanya, bayar hutangmu. Lalu si hamba itu katakan bahwa dia belum punya uang untuk membayar utangnya. Lalu tuan itu berkata kepada para algojonya, katanya tangkap dia, masukkan dia ataupun jual dia beserta dengan istri dan anak-anaknya. Kalau tidak cukup untuk membayar hutangnya, dia katakan jual semua harta yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan,
Hamba itu berkata kepada tuan itu seperti ini, sabar dulu tuanku katanya, berikanlah aku waktu supaya saya dapat melunasi hutang ini. Nah Bapak Ibu, dikatakan bahwa pada waktu tuan itu mendengar kata-kata hamba itu, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, seperti itu ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu ia berkata bahwa semua hutang-hutangmu kuanggap sudah lunas. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita di sini bahwa Yesus juga menyamakan mengampuni itu seperti menganggap lunas hutang seseorang. Nah secara rohani kita adalah manusia yang berhutang Bapak Ibu. Kita berutang pengampunan yang dikerjakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus di kayu salib. Di mana Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Hutang dosa kita dibayar lunas oleh Yesus Kristus atas kematiannya di kayu salib. Di dalam 1 Korintus pasal 9, di situ mengingatkan kepada kita ayat yang ke-6, 7 dan 8. Bahkan juga Bapak Ibu, secara khusus di dalam surat Korintus itu Rasul Paulus katakan bahwa segala dosa kita itu dibayar lunas oleh Tuhan dengan kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita lihat tadi bahwa mengampuni itu adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Pertanyaannya buat kita di pagi hari ini, apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Ingat Bapak Ibu, memaafkan sebagai orang Kristen merupakan sebuah keharusan. Sebagai orang Kristen, memaafkan itu adalah sebuah tindakan yang sangat didambakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Yang kedua, apa kata Alkitab tentang mengampuni? Mengampuni artinya orang lain yang bersalah kepada kita, kita tidak meminta ganti rugi atas kesalahan yang ia perbuat. Sekali lagi, mengampuni artinya mengampuni orang lain yang telah membuat kita kesal, dan tidak memintanya membayar ganti rugi atas kesalahan yang pernah ia buat. Kita tidak kesal lagi kepadanya dan tidak meminta ganti rugi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan ayat yang kelima, ini ayat favorit saya tentang mengampuni, tentang kasih ya. Ayat yang keempat dikatakan di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam mengampuni itu ada 3 hal yang dapat kita pahami. Yang pertama, mengampuni itu dari pihak kita sendiri, dari pihak orang lain. Imbasnya bagi kita apa yang terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama dalam hal mengampuni orang lain, dikatakan meminta maaf. Meminta maaf. Kita yang meminta maaf, memberi maaf, kita memberikan kemaafan. Meminta maaf adalah bukti rasa cinta dan hormat kita kepada orang lain. Artinya orang yang kita meminta maaf itu adalah orang yang terhormat, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani. Maksudnya bahwa Tuhan juga adalah orang yang, Tuhan juga memaafkan orang tersebut. Apatah lagi kita sebagai orang sesama yang diciptakan oleh Tuhan. Meminta maaf artinya menunjukkan rasa cinta kita, rasa hormat kita kepada orang lain. Yang kedua, memberi maaf itu sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepada diri sendiri. Kalau kita memberi hormat, memberi maaf maksud saya, kita juga menghargai diri kita, status kita.
sebagai orang yang layak untuk dihormati, sebagai orang yang layak untuk mendapatkan kemaafan dari siapapun juga. Lalu yang ketiga, saling memaafkan. Itu adalah bukti tentang kemuliaan hati kita yang mampu kita lakukan oleh karena pekerjaan Kristus dalam hidup. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kata Alkitab tentang mengampuni, yaitu mengampuni orang lain berarti kita tidak kesal lagi kepadanya dan tidak meminta ganti rugi atas kesalahan yang telah ia buat. Yesus yang mati di kayu salib tidak meminta ganti rugi atas kesalahan yang kita buat, atas dosa-dosa yang sudah ia bayar di kayu salib dengan darahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar menyayangi seseorang agar bisa mengampuninya karena kasih dan tidak mencatat kerugian. Inilah kata Alkitab Bapak Ibu. Sekali lagi, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar menyayangi seseorang agar bisa mengampuninya karena kasih dan tidak mencatat kerugian. Orang yang mau mengampuni itu, dia tidak akan mencatat kerugian yang akan ia dapatkan tatkala ia memberikan kemaafan bagi orang lain. Tetapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan oleh karena kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita renungkan di pagi hari ini. Ada dua hal yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, di dalam pembacaan firman Tuhan kita, apa kata Alkitab tentang mengampuni? Alkitab katakan bahwa mengampuni itu adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Siapapun dia, kita harus memaafkan dia. Apapun bentuk kesalahannya. Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan-kesalahan kita, tetapi dia menunjukkan kasih dan pengampunannya bagi kita. Yang kedua, mengampuni artinya bagaimanapun orang membuat kita kesal, kita tidak akan membiarkan kesalahan itu membuatkan kita terikat, terjerumus di dalam godaan iblis yang mau menjatuhkan kita. Kita mengampuni mereka, kita tidak merasa kesal lagi kepadanya, apalagi kita tidak akan meminta ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Nah, ini adalah sikap kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mengampuni itu merupakan sebuah keharusan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari firman Tuhan ini, biarlah kita mengampuni seseorang itu atas dasar kasih Allah. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Kita akan mempelajarinya pada minggu yang akan datang. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang mengampuni. Mengampuni bagi kami sebagai orang Kristen bukanlah sebuah hal yang diperintahkan, melainkan sebuah keharusan yang harus kami lakukan. Sama seperti Yesus tidak diperintahkan untuk mengampuni kami, tetapi dia menunjukkan itikat hatinya yang besar, oleh karena kasihnya dia mengampuni kami. Dia merelahkan dirinya mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan salah yang kami perbuat. Tetapi puji nama-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini, kami boleh belajar mengampuni siapapun juga yang pernah berbuat salah kepada kami. Apatah lagi tatkala mereka meminta pengampunan, kami juga akan memberikan kemaafan kepada mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
biarlah firman-Mu terpatri dalam kehidupan kami, menjadi suluh yang dapat menerangi perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya, hidup sesuai dengan rencana dan firman-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan El Shaddai. Setelah pujian ini, doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar,
berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, puji, kami muliakan dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena berkat perkenan-Mu kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian dalam peribadatan kami. Kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, serta persembahan yang boleh kami berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat-Mu yang ada di GKI Ngenyan Asa ini, maupun juga pelayanan di daerah, di wilayah maupun juga di pusat. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan adalah sumber dari segala berkat, akan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang boleh memberi persembahan pada minggu ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh aktivitas, kegiatan, rencana seluruh anggota jemaat Tuhan sepanjang satu pekan ke depan ini. Sebagaimana Tuhan menjaga kami di minggu ini dengan baik, kami percaya satu pekan ke depan ini pun akan Tuhan pelihara kami dengan penuh pertolongan, sempurna adanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian dalam peribadatan kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan, penuntunan serta pemeliharaan Roh Kudus kiranya akan menyertai kita dalam menjalani aktivitas kita satu pekan ke depan ini. Segala rencana kita dibuatkan Tuhan berhasil adanya. Dan kiranya melalui pertolongan Roh Kudus pula lah yang akan menyempurnakan iman kita tidak bercecat celah di hadapan Tuhan. Sejak saat ini sampai penggenapan janji Yesus Kristus yang akan datang kedua kali menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam peribadatan kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus pelayanan kategorial anak sekolah minggu dan remaja yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita akan tetap melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Nah, untuk minggu depan yang akan memimpin dalam ibadah kita MC yaitu dari BPJ. Nanti minta sekretaris boleh menentukan siapa nanti petugas
di antara BPJ yang akan ambil bagian dalam pelayanan sebagai MC pada minggu yang akan datang. Tanggal 28 Maret ya, 2021, yaitu minggu terakhir di bulan Maret. Yang ketiga, kami juga menghimbau buat seluruh warga gereja untuk terus mendoakan program pemerintah. Kita tahu bahwa program pemerintah dalam waktu ini yaitu mempercepatkan vaksinasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia. Kita berharap warga boleh melaporkan diri siap untuk divaksin sehingga vaksinasi boleh dilakukan. Nah, mengingat Bapak Ibu, dengan adanya vaksinasi kita berharap penyebaran COVID ini boleh dihentikan sehingga kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan secara tatap muka dalam ibadah seperti itu boleh kita laksanakan. Jadi mari dukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi terhadap seluruh warga masyarakat, termasuk kita yang ada di Kutai Barat ini. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Pada bulan April nanti, awal April kita akan sama-sama mengikuti kegiatan ibadah dalam perayaan Paskah yang tentunya oleh karena kondisi pandemi ini memungkinkan kita untuk tetap mengadakan ibadah Paskah secara online. Nah, bahkan juga tolong doakan supaya tidak ada lagi yang kita berharap warga masyarakat yang ada di Kutai Barat yang terpapar dengan COVID makin hari makin berkurang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah secara offline di gereja. Nah, kerinduan kita seperti itu ya. Nah, kalau memungkinkan nanti di bulan April kita akan mengadakan ibadah secara offline di gereja, kita akan melaksanakannya. Tentunya melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Baik, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan kita dalam doa untuk semua kegiatan dan rencana yang kita buat, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Demikian, Shalom.